Shalom semuanya. Puji Tuhan. Anak-anak bisa duduk bersama. Anak-anak duduk karena firman Tuhannya sama-sama kita ya. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, puji Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan. Kita mau baca di Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Katakan amin. Belum semua aminnya? Amin. Amin. Kita baca sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman sama-sama. Dua ayat ini. Hitungan 3, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Dan jalannya Tuhan juga berbeda dengan jalannya kita. Bagaikan tingginya langit dan bumi. Kalau orang Bangka biasanya itu ya kalau ada kata-kata, beda banget, beda seperti langit dan bumi. Itu kata-katanya ternyata ada di ayat firman Tuhan ya. Biasanya kalau kita di Bangka dulu suka berkata-kata seperti itu gitu ya. Beda banget ya, langit dan bumi deh bedanya gitu ya. Puji nama Tuhan. Makanya kita tahu anak-anak diam ya, nanti nggak bisa dengar semuanya. Apakah jemaat pernah merancangkan sesuatu tapi akhirnya gagal? Pernah nggak? Pernah? Saya rasa setiap kita semua pernah ya merancang. Kita merancangkan banyak hal, tapi ternyata ujungnya kita gagal. Kecewanya apakah nyalain Tuhan, apa nyalain diri kita, atau nyalain orang yang kita percayakan? Seringkali dan banyak juga orang yang berkata, aduh Tuhan, kenapa sih rasanya ini sudah di depan mata Tuhan, tapi kok gagal? Ya, seringkali seperti itu. Seringkali juga kita berkata, aduh karena mungkin kerjasama kita itu nggak baik ya, jadi sehingga gagal, tidak pintar gitu ya. Jadi seperti itu seringkali rancangan kita mau rancangan kita itu semuanya berhasil, itu manusiawi ya, itu manusiawi banget gitu ya. Seringkali kita bukan minta pertolongan Tuhan, tapi kita seringkali sama Tuhan itu kita cuman laporan ya. Kalau kita sudah melangkah, kita baru doa, Tuhan, aku itu loh Tuhan, aku beli rumah misalnya ke sana loh Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya gagal. Kita nyalain Tuhan, kan aku udah bilang sama Tuhan. Padahal kita bukan bilang sama Tuhan atau bukan minta pertolongan Tuhan, kita cuma laporan sama Tuhan, ya. Jadi seringkali kalau Bapak Ibu atau jemaat bilang, Bu Lili pernah gagal nggak? Sering banget, ya. Dulu kita pernah buka furniture, tuh Tito tahu ya, tengah jalan gagal. Habis banyak gak? Banyak. Udah habis duit di awalnya, terus barangnya banyak, mau dijual nggak laku. Akhirnya kita bilang apa? Ya kita salah. Ternyata yang kita buka itu kita tidak pengalaman di situ, tapi itu emosi kita orang tua ingin memberi kepada anak, itu kita lakukan. Bertanya kepada Tuhan enggak pergumulan, cuman bilang Tuhan, nanti kita mau buka ini loh Tuhan, mau buka ini loh, laporan ya. Gagal lah akhirnya. Terus kita pernah buka lagi, namanya kedai ya. Gagal nggak? Gagal juga. Tengah jalan sampai saya bilang sama suami saya, nggak deh, saya udah nggak mau jualan lagi, saya nggak mau buka apa-apa. Karena kenapa? Mungkin kita itu apa ya, kata kalau orang Chinese bilang, kita tuh nggak mianya di situ, nggak bakatnya di situ. Jadi kita nggak bisa jualan gitu loh ya. Kita nggak bisa. Akhirnya setiap kita jualan selalu gagal. Yang ada habis duit dari nol lagi gitu kan. Akhirnya itu
Ternyata firman ini bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kita harus bagaimana? Kalau kita merencanakan sesuatu, lebih baik berdoa dulu, jangan emosi kita yang jalan, tapi kita berdoa dulu, tanya Tuhan. Tuhan boleh nggak sih? Misalnya anak muda, aku mau menikah dengan si A, boleh nggak Tuhan? Kalau tiba-tiba tengah jalan sudah merencanakan menikah tapi putus, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena kenapa? Kalau kita sudah bertanya kepada Tuhan, terus kita putus tengah jalan, berarti itu bukan jodoh kita, bukan jodoh kita. Jadi kita jangan nyalakan Tuhan ya. Tuhan, aku kan udah merencanakan pernikahan, kenapa jadi gagal gitu ya. Tapi lebih baik gagal di depan daripada gagal setelah menikah. Ya, percaya itu. Jadi rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu rancangan Tuhan. Sama dengan ya seperti kita baru kali ini di gereja kita ini 1 tahun kita berdoa. Ya, 1 tahun kita berdoa minta gembala. Saya bukan berarti karena saya dipilih, bukan ya. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan itu apa. Yang sudah yang kita lihatin berakhirnya juga ya berakhir dengan tidak hormat gitu ya. Jadi aduh benar banget. Jadi apapun jemaat yang kalian rancangkan, yang kalian inginkan, berdoalah sama Tuhan sampai Tuhan jawab. Tuhan jawab lewat apa? Tuhan jawab lewat apa aja. Bisa lewat rekan kita datang, bisa lewat kita ada tetangga kita ngomong, ada aja. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan bisa pakai siapa saja dan di mana saja kita bisa menemukan itu. Bahkan lewat firman Tuhan, ayat firman Tuhan juga kita bisa, ya. Karena sering kita maksudnya itu janganlah kita laporan saja sama Tuhan. Kembali lagi, rancanganku bukan rancanganmu. Kemarin saya ke Surabaya, ya, jemaat tahu ya. Kita ke Surabaya, pulangnya beli tiket jam 7 malam. Nah ini kembali lagi rancangan saya ya. Jam 7 malam, terus kita pergilah ke airport karena kita habis seminar dari Surabaya itu jam 12 kita sudah selesai. Akhirnya jam 1-an gitulah ya, setelah kita beres-beres kita pergilah ke airport. Lah sampai di airport itu saya bilang, waduh ini baru jam 1, kalau jam 5-nya ada saya mau tuker aja deh, mau tuker tiket gitu ya. Akhirnya sampai, saya bilang sama suami saya, kita tuker tiket ya. Kamu sekarang baru sampai airport, gak bakalan bisa, kata gitu kan. Gak bakalan bisa. Saya di counter saya langsung ngomong, Mbak, saya mau tuker bisa nggak jam 5 gitu kan, coba dicek dulu, dicek bisa, kata gitu kan. Bisa, puji Tuhan bisa kan. Bayangan saya tuh ya jam 7 kalau kita pulang pesawatnya bisa sampai rumah tuh bisa jam 9-10 lah ya. Kalau jam 5 ya jam 7 jam 8 udah sampai rumah, lumayan kan ya, 2 jam gitu kan, lebih awal gitu bisa. Tapi ibu kena biaya lagi 300 sekian. Oke, saya bilang itu karena tiket yang harganya jam 7 sama jam 5 beda gitu ya. Jadi nombok lah kita 320-an lah ya. Akhirnya kita di ruang tunggu ceritanya. Sampai di ruang tunggu gak kunjung datang itu pesawat. Gak kunjung datang. Lah yang lain-lain, yang batik, yang lain-lainnya udah dipanggil. Kenapa kita Citylink gak ada? Kita lihat di layar gak ada gitu ya. Kita tanya lah sama orang Citylink, Mbak, kok Citylink yang ke Halim jam 5 belum ada? Oh iya Bu, dia bilang gitu, belum. Karena pesawat yang dari Jakarta baru sampai ke Halim. Mateng gak lo? Ya kan? Itulah rencana kita, pengen lebih cepat tapi malah lebih lama. Akhirnya jam berapa? Hampir jam 7 juga kita berangkat. Jadi hitung itu sama nggak? Sama, ya kan? Akhirnya berangkatlah kita sebelum jam 7 udah terbang. Rupanya di Jakarta juga hujan besar ya malam itu ya, Jumat malam. Kita di penerbangan juga hujan gede juga. Akhirnya itu pesawat nggak bisa landing. Udah mau landing gitu, kita udah doa gitu ya. Udah turun nih, udah turun, naik lagi ke atas karena nggak bisa turun. Aduh, si Dice dia bilang tuh, aduh Mami, ini kenapa Mami? Kok pesawat udah turun tapi naik lagi? Dia bilang gitu, aduh, ya udah adu kan.
saya udah diem. Saya bilang, Tuhan tolong ya Tuhan, tolong Tuhan, pokoknya kita mau pulang Tuhan, izinkan kami tiba mendarat dengan selamat gitu ya. Dia bilang, sebentar lagi ada pengumuman dari pesawat. Dia bilang, kita nggak bisa landing karena hujan, cuaca tidak baik, berdoa gitu ya. Wow, kita udah diem lah, saya udah diem gitu ya, udah merem, saya udah pokoknya Tuhan terus gitu ya. Setelah itu dia bilang gitu, kira-kira kita kembali berputar di seputar itu sekitar 10-15 menit. Ternyata hampir tengah jam. Saya udah nggak tahu lagi karena saya udah merem terus ya, pokoknya Tuhan ampuni saya, pokoknya udah minta ampun semuanya. Tapi nggak ada kalau pikiran yang tidak baik ya, nggak ada. Saya cuma bertuhan tolong gitu ya. Akhirnya mendaratlah kita, tapi memang serem banget ya. Gitu kan, wow, sebenarnya itu kita nggak pernah naik pesawat Citylink seperti itu modelnya gitu ya, tapi memang cuaca sangatlah tidak baik saat itu gitu ya. Akhirnya tibalah kita dengan selamat gitu ya, puji Tuhan, dan luar biasa. Kembali lagi rancanganku bukan rancanganmu. Terus kita dijemput dengan Paulus ya, jemput. Paulus, kamu tahu jalan nggak? Tahu lah Bu. Wah, yakin banget dia, tahu lah Bu, kata gitu kan. Oke, tahu. Ya udah tahu, kita udah duduk ya semua di mobil, serahkan kepada supir ya kan. Kita duduklah di mobil. Wah, jalan lah, jalan. Si Mami bilang gini, kata dia, ini mau naik kemana ya ini ya? Kok kayaknya jalannya beda. Jalannya beda. Dia still yakin. Enggak, bener kok, ini bener. Ya udahlah Mi, diem aja, saya bilang itu, serahkan kepada supir. Dia udah pakai vest gitu kan ya. Aduh, terus gimana ya, jalan udah jauh, dan saya karena kita di pesawat tadi nggak bisa baca WA dan lain-lainnya, begitu kita turun kan, masuk banyak masuk gitu kan. Akhirnya begitu saya tegakkan kepala, tol Cibitung, ini mau kemana Paulus? Tol Cibitung, waduh ini udah salah gitu kan. Akhirnya teriak lagi tadi sih, lah kamu gimana sih, ini tol Cibitung, kamu mau kemana, mau bawa kita kemana gitu kan ya. Waduh, akhirnya itu kadang-kadang rencana kita bukan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita tahu, tenang, bener kata dia gitu ya. Jadi akhirnya kita bilang cari tol. Saya udah telepon suami saya, Pi, ini kita masuk tol Cibitung, kita mau kemana? Lah kenapa bisa ke Cibitung, kata gitu kan. Saya nggak tahu deh, saya bilang itu Pak Lus gitu kan, supir yang membawa kita ke sana. Akhirnya kita putar balik dari tol itu, cari tadi yang tadinya rencanaku ingin tiba di rumah lebih cepat, lebih awal, karena Joel itu udah nelpon, Oma udah di mana, kok cepet amat, sampai saya bilang Feni ajak dia tidur dulu deh, karena jam 10 kita masih di tol Cibitung tadi gitu kan ya, pasti bisa sampai jam 12 kali gitu. Akhirnya yang tadi itu rancanganku tadi yang ku bilang mau pulang lebih cepat, ternyata kita sampai rumah jam 12 malam. Coba bayangin, hebat ya, dahsyat benar. Itu loh jemaat. Jadi kalau rancangan Tuhan itu memang indah banget, kalau rancangan kita ya itu bisa salah. Jadi saya bilang, aduh, ini ayat ini sampai ayat ini ketemunya di mana? Bukan ketemu, mendapat ayat ini di mobil. Sampai bilang, aduh ini ayat ini bener, rancanganku bukan rancanganmu, ini bener banget ayat ini yang aku akan bawa di minggu gitu kan ya, karena bener banget apa yang terjadi dengan saya saat itu gitu ya. Jadi kita niat hati ingin pulang lebih cepat dong, lebih cepat rasanya tuh ya, kangen juga yang lain cucu ya, karena dia udah telepon Oma udah ini banget dia udah heboh banget gitu ya, pengen lebih cepat. Tapi apa yang terjadi? Coba alami pesawat seperti itu, alami supir bawa kita ke Cibitung. Coba dari Halim bisa sampai ke Cibitung tuh masuk akal nggak sih? Semuanya pada teriak, yang kita cerita, lah kok bisa ke Cibitung? Nggak tahu, tanya sampai rumah dia bilang apa? Bu, saya nggak ada kota, katanya, makanya West tadi tuh nggak jalan. Capek nggak lo? Capek. Nah, masa kita mau marahin dia? Kita marah sih. Tapi kembali lagi kita bilang seizin Tuhan. Itulah rancanganku bukan rancanganmu. Kamu pengen pulang cepat, tapi Tuhan bilang entah dulu. Diputar diizinin.
menurut saya itu Tuhan nguji saya. Kamu mau marah? Kamu mau marah-marah? Mau kesal atau apa? Enggak. Tapi puji Tuhan aja saya cuma ngomong, tuh kamu gimana sih Paulus? Tapi cuma sebatas gitu, nggak kesel dia sampai di hati, nggak pengen marah, nggak, ya udahlah mau diapain lagi gitu kan, balik gitu kan ya. Itu jemaat. Kalau rancangan Tuhan jangan pernah kita lawan, ya. Karena jelas banget loh di sini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Sekalipun kita merancangkan, wow, ini loh, gue mau jadi ini ya. Nanti besok gue akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengizinkan semua itu akan kembali lagi kepada Tuhan. Ya, maaf ngomongnya aja, Pak Rudi mungkin alami juga ya. Niat hati mau ke rumah saya bicaranya A, sampai rumah saya jadi Z gitu ya. Jadi beda ya, jadi beda. Itulah rancangan Pak Rudi bukan rancangan Tuhan. Rancangan Pak Rudi A, rancangan Tuhan Z. Akhirnya datanglah ke rumah saya jadi Z, bukan A. Coba berbalik 180 derajat. Coba saya yang nggak tahu apa-apa, jadi saya ketawa lah ya. Karena saya memang nggak tahu niatnya Pak Rudi gitu kan. Jadi saya ketawa. Ketawa tuh dengan ketawa sukacita, gimana sih? Cuma ketawa aja gitu. Tapi dia merasa sampai gimana dan gimana. Itu. Jadi itu rencananya Pak Rudi ya. Itulah. Jadi setiap kita mempunyai rancangan, mempunyai iming-iming, mempunyai rencana macam-macam. Tapi kembali lagi yang harus kita sadari, rancangan Tuhan itulah yang terindah dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita buru-buru untuk memutuskan segala sesuatu. Tapi doa itu penting sekali, ya. Sampai saya bilang Pak Lus, makanya lain kali ya periksa itu kuota. Jangan sampai alasan kamu kuotanya nggak jalan, jadi semuanya terhambat gitu kan. Coba bayangin sampai di depan juga saya sampai gini, deh buka juga loh, kalau dia punya nggak jalan buka punya kamu gitu kan, atau Wesya, iya nih nggak tahu nih handphone kadang-kadang mau dibuka ya susah kagak bisa. Nah itu tuh di jalan jadi kita jadi begitu gitu loh. Kalau saya memang nggak pernah buka-buka begitu ya, karena saya nggak ngerti juga gitu kan, dan saya nggak pernah buka-buka Wesya gimana gitu. Pokoknya duduk harusnya nyampe bener sih sampai Cibitung tuh luar biasa ya, dahsyat banget gitu ya. Nah itulah seizin Tuhan, segala sesuatu seizin Tuhan. Kita nggak bisa marah. Kita harus tahu kalau kita dewasa rohani, kita harus bisa berkata puji Tuhan. Saya nggak sempat sih ngomong puji Tuhan, tapi saya memang nggak marah. Saya cuma bilang ya ini seizin Tuhan semuanya, seizin Tuhan. Karena Tuhan izinkan kita, apa yang kita alami itu menguji kita juga. Kita mau marah nggak? Kita marah. Sejujurnya kadang-kadang bisa marah ya, bisa aja saya marah-marah supir gitu kan ya, gara-gara kamu bukan pulang lebih cepat, malah saya jadi lambat. Bayangin saya harus muter-muter ke sana yang harusnya saya udah sampai mungkin dengan 20 menit kali ya, dari Halim ke TM katanya deket gitu ya, sampai saat jam 12. Bayangin dahsyat ya. Itulah satu kedahsyatan Tuhan. Jadi kita jemaat yang ada, jangan pernah kita merancangkan diri kita mendahulukan Tuhan. Biarkanlah rancangan Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa, tetap tanyakan Tuhan. Kalau kita tanya gimana caranya sih, kita tanya Tuhan terus Tuhan jawab apa gimana? Ada waktunya Tuhan. Kalau Tuhan jawab pasti ada jalannya, itu entah lewat siapa, ada aja gitu loh, ada aja ya. Puji nama Tuhan. Dan itulah setiap kita harus tahu rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Rancangan kita bisa salah, dan saya sering salah, terutama buka usaha segala macam, sering gagal ya. Itulah bukan rancangan Tuhan, dan saya hanya melakukan lapor sama Tuhan, bukan berdoa kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur, ini sedang saya gumulin sih, ada yang saya sedang gumuli. Saya tanya Tuhan, saya juga nggak mau buru-buru, saya cuma tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Kalau boleh, saya percaya Tuhan akan siapkan segala sesuatunya gitu ya. Jadi saya tinggal nunggu. Jadi saya nggak maksa, saya nggak mau maksa suami, saya juga nggak mau maksa Tuhan boleh nggak atau gimana, nggak. Jadi saya cuma bilang Tuhan, kalau itu boleh buat saya percaya Tuhan akan siapkan segala sesuatu ya.
Jadi nanti kalau sudah terjadi baru saya saksikan lagi ya. Begitu luar biasa Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari silakan para pemusik yang ada.